Apa komentar pertama Anda? Alumni UGM yang berani masuk UI. Ternyata UI luar biasa ya. Mas Anies, saya mau minta Anda untuk kembali ke masa lalu. Kembali ke masa awal, hari-hari pertama Anda menjadi mahasiswa. Apa yang waktu itu Anda pikirkan? Dan apakah ada penyesalan? Apa yang tidak dilakukan atau justru dilakukan yang membuat Anda akan berpikir ulang hari-hari awal menjadi mahasiswa? Pertanyaan Nana itu selalu sulit. Coba bayangkan, membayangkan saya mahasiswa di hari-hari pertama. Waktu itu ketika masuk mahasiswa belum ada orientasi. Yang ada adalah penataran P4. Ya waktu itu ya kita. Nana eranya masih sama kan? Enggak, saya sudah seangkatan dengan ini Mas. Jangan ngajak-ngajak orang tua, jangan ngajak-ngajak yang muda. Ngajak-ngajak sih. Jadi kita waktu itu penataran P4. Tapi teman-teman semua, kalau saya refleksi ya, apa yang dulu barangkali harusnya saya kerjakan? Mungkin ya, kalau dulu saya kembali kuliah atau sekarang kembali kuliah, mungkin saya akan membayangkan berapa lama saya akan kuliah. Mungkin saya membayangkan apa saja yang saya harus kerjakan. Karena sering sekali ketika sudah kuliah, sudah tahun ketiga, tahun keempat, menengok ke belakang, waktu berjalan begitu cepat. Hari ini Anda masuk semester 1, rasanya masih panjang perjalanan. Tahu-tahu semester 2, 3, 4, 5, nggak tahu lagi, sebentar lagi udah mau selesai. Begitu selesai kuliah, kesempatan pengembangan diri tidak lagi sebesar ketika Anda kuliah. Karena itu rasanya kalau merefleksi lagi ke belakang, bikin roadmap. Selama kuliah mau apa? Mau mendapatkan apa selama kuliah? Kalau bicara nilai sudah jelas, SKS sudah jelas. Yang perlu dipikirkan adalah yang di luar itu. Karena kalau untuk rute pelajaran sudah ada jelas ininya, rutenya. Tapi pengembangan diri, saya percaya Nana bahwa kuliah itu bukan saja aktif di ruang kelas, tapi juga aktif di luar kelas. Jangan jadi aktivis di luar kelas saja tapi pasifis dalam kelas. Harus bisa dua-duanya. Karena ini pengembangan diri yang tidak bisa diulang. Nah, karena itu kalau membayangkan tahun pertama semester 1 Anda buat roadmap selama 8 semester ke depan atau 10 semester, tapi jangan berencana 12 semester. Anda dulu kuliah berapa lama Mas Anies? Oh, zaman dulu 12. 12 semester, 6 tahun jadi? Saya sebentar, dulu 6 tahun betul? 6 tahun ya? 6 tahun. Saya tanya IPK, mau ngomong nggak? Oh, kalau gini, yang penting IPK-nya cukup untuk gini, ntar. Nih tanda-tanda sudah mau ngeles nih kebaca. Gimana Mas? Saya baru mau bilang, IP Anda, nanti IP Anda harus targetkan sekarang. Dan IP minimalnya, berapa IP minimalnya harusnya? Karena saya dulu pakai IP minimal. Apa IP minimalnya? Gimana cara menentukan IP minimal? Kalau menurut adik-adik berapa IP minimal sekarang? 3. Kenapa enggak 3,5? Kenapa enggak 3,25? Kenapa enggak 3,1? Kenapa enggak 3,2? Jangan random menentukannya. Jadi ukurannya? Ukurannya dulu, saya lihat kalau dulu saya pakai begini. Lama kuliah bisa disesuaikan, tapi IP-nya harus di atas syarat beasiswa Fulbright. Harus di atas syarat minimal karena beasiswa. Waktu itu, nah, jadi Anda tentukan beasiswa apa yang Anda mau targetkan sesudah lulus. IP Anda harus di atas itu. Karena kalau IP-nya di bawah itu, Anda tidak bisa meneruskan lagi. Kalau lama kuliah tak selalu jadi pertanyaan, tapi IP minimal jadi pertanyaan. Karena itu saya pernah bilang di acaranya Mata Najwa waktu itu. Ya, nah ingat ya waktu itu. Saya sempat katakan begini. Your high GPA will get you a job interview, but it's your leadership that get you the future. Jadi IP yang tinggi mengantarkan Anda ke panggilan wawancara. Tapi kalau terus ada yang nge-tweet, berarti IP-nya nggak harus tinggi ya gitu. Sebentar, kalau IP-nya nggak harus tinggi, dipanggil wawancara pun tidak gitu. Jadi jangan membayangkan oh berarti IP-nya bukan. IP-nya tinggi, tingginya berapa? Di atas beasiswa S2. Jadi dulu saya pakainya standar itu. Nah, dengan cara begitu, tiap waktu berubah.
Standar beasiswa itu 20 tahun lalu dan sekarang berubah. Karenanya Anda lihat sekarang beasiswa apa yang mau Anda ambil, lalu tentukan IP minimal, rancang rencana kuliah, bukan rencana mengambil mata kuliahnya, tapi mengambil kegiatan selama kuliah. Dan pengembangan diri itu leadership, entrepreneurial skill, kemudian kemampuan negosiasi, kemampuan persuasi, semua ditumbuhkan ketika masa kuliah. Jadi ini kesempatan yang luar biasa, apalagi Anda beruntung. Beruntung kenapa? Anda kuliah di UI. Di UI ini artinya apa? Peluang untuk melakukan interaksi dengan pengambil kebijakan, figur-figur paling berhasil di Republik ini terbuka luas. Kesempatan yang tidak dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa lain yang kuliahnya bukan di UI. Anda tak boleh sia-siakan kesempatan ini. Anda harus manfaatkan ini.